class, we are going to talk about computer. Yeah, maybe this is our first time, so I need to introduce what is computer exactly. Okay, class. Before we are going to talk about computer, we have to know about what is computer exactly. Computer is a device that receives the data, that processes the data, stores the data, and produce a result. Oke, jadi itu dia computer. Device that receive the data, sebuah perangkat ya yang menerima data, process the data, memproses data itu sendiri, stores the data, menyimpan data-data itu sendiri, dan juga produce a result, menghasilkan sebuah hasil atau data yang bisa dikeluarkan atau juga bisa diberikan dalam bentuk printed data. Oke, jadi itu yang computers. So, what is the functions of a computer itself? As we know that computer is a very useful in our daily life, right? Nah, hari ini siapa sih yang nggak mengenal komputer? Siapa sih yang tidak menggunakan komputer? Smartphone on your hand is also belong to the computer. Kemudian mesin pencetak atau mesin transaksi dari ketika Anda berbelanja itu juga komputer. ATM Anda itu juga komputer. Kalkulator Anda itu juga komputer. Everything in our daily life it's belong to the computer. Computer will make our life become easier. Okay. So, what is the functionalities of a computer itself? Nah, sebenarnya apa saja sih fungsi dari komputer itu sendiri? The first ones, any digital computer carries out 5 functions in gross terms. The first one is the function of a computer. It takes the data as an input. Nah, dia mengambil data sebagai inputnya. The second one, it stores the data or instructions in its memory and use them when required. Nah, dia menyimpan data, memberikan instruksi dalam memori di dalam komputer itu sendiri dan menggunakannya kembali ketika dibutuhkan oleh si user. Kemudian yang ketiga, the functionalities of a computer is it processes the data and converts it into useful informations. Ya, memproses data itu sendiri, kemudian mengconvertnya menjadi informasi-informasi yang berguna. And the fourth one, the functionalities of a computer is it generates the outputs. Bisa juga nanti kita menghasilkan outputnya nanti. The last one, the five, the functionalities of a computer itself is it controls all about the 4 steps. Jadi komputer itu sendiri bisa mengkontrol semua step-step yang tadi. Okay, so that is the functionalities of computer itself. Okay, well, now we are going to talk about types of computers. Apa sih sebenarnya types atau jenis-jenis dari komputer itu sendiri? So there are 4 types of computer here. The first one is called a microcomputer. The second one is a mini computer. The third one is a mainframe. The last one is a supercomputers. Let we try to discuss it one by one, ya. The first one is a microcomputer, ya, microcomputer. Namanya saja udah micro, artinya that is it the small, ya. That's related to the small one, microcomputer. A microcomputer is a digital computer that works on a microprocessor. Oke, jadi dia merupakan komputer digital yang bekerja pada sebuah microprocessor. Prosesor itu micro. The second one, it is used in homes and office. Bisa digunakan di rumah dan juga di kantor. Oke. Next, it performs tasks such as a word processing. It performs tasks such as a word processing, desktop publishing, and also accounting. Ya, jadi microcomputer ini
dia bisa melakukan pekerjaan seperti word processing, seperti desktop publishing, seperti juga accounting. Okay, that's a microcomputers. And what is the advantage of microcomputer itself? Pastinya namanya aja udah microcomputer, pasti portable ya, pasti low cost, pastinya dia small size and it's easy to use in everywhere and every time. Okay. And disadvantagesnya apa? Disadvantagesnya itu sometimes we have trouble with the signals or it is low processing speed. Kecepatannya itu rada kurang ya. Kadang kalau memori kita udah penuh juga bisa mengganggu pekerjaan atau aktivitas kita, seperti itu dia. Kemudian kita harus mengeluarkan atau memindahkan data atau file kita ke memori penyimpanan yang lainnya. Itu kelemahan dari microcomputers. Okay. The next one is a mini computer. Nah, mini computer. Apa itu mini computer? It is known as the mid-range server. Kalau ini udah bagian tengah-tengahnya ya, bagian komputer yang udah medium, mini computer known as a mid-range server. Nah, servernya itu udah di rentang mid atau udah lumayan lah, udah lebih lumayan lah begitu. It's a medium size multi-processing and multi-user computer. Nah, processingnya itu udah multi-processing dan juga udah multi-user computer. Penggunanya itu udah multi-user ya. Kemudian it's used by small size companies. Nah, penggunanya ini udah companies ya, udah companies. Penggunanya ini udah companies atau perusahaan, atau bisa seperti kampus ya, seperti kampus kecil misalnya. Kalau kita mah udah cukup lumayan ya, udah cukup besar, jadi mungkin udah nggak menggunakan mini computer lagi. Jadi it can be used by small size companies, atau bisa juga seperti businessman, seperti toko-toko, atau seperti seperti tempat leasing, seperti tempat pembayaran kredit, atau perusahaan BUMN yang kecil lainnya sudah menggunakan yang namanya mini computer. Oke. Advantagesnya apa sih, manfaatnya? Oke, it's cater to multiple user ya, cater to multiple user, bisa melayani banyak pengguna. Nah, kalau tadi mikrokomputer itu penggunanya itu individual, seperti yang kita gunakan laptop itu individual. Personal computer itu adalah mikrokomputer. Tapi kalau mini computer penggunanya itu sudah bisa multiple user. Nah, bisa beberapa pengguna yang menggunakannya. Kemudian it's lower cost than mainframes. Nah, kalau biayanya lebih murah daripada mainframes ya. Oke. Disadvantage-nya apa sih? Nah, disadvantage-nya atau sedikit kekurangannya, it's bulky. Do you know that's bulky? Sedikit lebih tebal. Kemudian large, sedikit besar. Nah, gitu. Dibandingkan dengan komputer kita, itu mini computer itu agak sulit dibawa. Ya, bisa dibawa, tapi it's not really portable as our personal computer ya, as our PC. Okay, that's disadvantage of mini computer. The next one is the third one. The third computer is a mainframe ya, mainframes. Mainframe is known as an enterprise server ya, enterprise server. Nah, jadi kalau mainframe itu lebih luas lagi daripada, lebih besar lagi daripada mini computer. Dia sudah enterprise, servernya udah enterprise servers ya. Kemudian occupies entire rooms and floors ya. Dia menempati atau ini bisa ditaruh di lantai ataupun di dalam sebuah ruangan. Okay, that's a mainframe ya. And also used for centralized computing. Okay, used for centralized computing artinya udah menjadi pusat dari pengguna atau server komputer yang lainnya. Beberapa bisa digunakan oleh multiple user juga dalam sebuah perusahaan atau company. And the serve distribute users and small service in a computing network. Sudah merupakan
pusat atau sentral dari jaringan dari komputer itu sendiri. That's for mainframes of the computer. Ya. Oke, the advantage of mainframes. Apa sih manfaat dari mainframe itu sendiri? It supports many user and instructions. Lebih banyak lagi daripada si mini computer ya. Kalau mini computer 10 mungkin mainframe itu bisa udah bisa 100-an misalnya usersnya ya, lebih besar lah daripada mini firms. It's large memory, memorinya udah lebih besar daripada si mini computer, daripada si microcomputer atau PC tadi. Kemudian how about disadvantage-nya atau kelemahan dari si mainframe itu sendiri? It's a huge size, ukurannya udah besar ya. It's also expensive, udah mahal. Berarti penggunanya mainframe ini udah lebih perusahaan atau bisnis atau instansi yang udah agak lebih besar lagi, seperti itu dia yang bisa membeli mainframe ini. Oke. And also the last one, it is supercomputer. Nah, supercomputer. What is that supercomputer? Supercomputer ini udah yang paling mahal ya. Udah yang paling mahal, server yang paling mahal. It's fastest and expensive. Nah, ini sangat-sangat cepat dan paling cepat sekali servernya ya. It's used by application for molecular chemistry, nuclear research, weather reports, and advanced physics. Ini udah negara yang menggunakannya lagi ya, because penggunaannya ini udah yang scope yang luas seperti itu. It consists of several computers that work in parallel as a single system. Dia juga bekerja di bawah jaringan-jaringan komputer yang berada di bawahnya. Jadi yang mengontrolnya seperti melihat perkiraan cuaca, melihat molecular chemistry ya, zat kimia, nuclear research, penelitian, kemudian berbagai macam report yang bisa dilaporkan. Dia menggunakan supercomputer. Kalau di perusahaan mungkin ini sangat-sangat mahal ya. Perusahaannya sangat besar sekali, mungkin di luar negeri menggunakan supercomputer. Advantage-nya pastinya speed ya. Disadvantage-nya generates a large ya, ukuran itu lebih besar. Generates a large amount of heat during operation. Kalau disadvantage-nya, kalau misalnya kita menggunakannya terlalu lama, dia bisa panas panas sistemnya ketika dalam operasi atau penggunaannya. Computer have the component itself. There are two components of the computer. The first one is hardware. The second one is software. Nah, the first one hardware. Namanya saja udah hardware ya. Berarti itu berhubungan dengan perangkat keras dari komputer itu sendiri. Computer hardware is a collection of physical elements that is called tangible object. Nah, maksudnya tangible object artinya objeknya itu nyata. Bagian-bagian dari komputer itu yang nyata, yang bisa kita lihat secara kasat mata, secara keras. Kemudian that constitutes a computer system. Ya, that constitute the computer system. Kita berhubungan dengan sistem-sistem dari komputer itu sendiri. Kemudian hardware itu sendiri, it is the actual machinery, ya, wires, transistor, and the circuit, and etc. That is kinds of hardware of the computers, ya. Now there are so many examples of hardware computers, ya. So you can see the example of the hardware itself, such as a monitor, such as modem, such as system unit, or there is a mouse, there is a speaker, printer, and also keyboard, there is a scanner, and also many other examples of hardware itself. And the second one is there is a software. Namanya aja sudah software, artinya itu perangkat lunak dari komputer itu sendiri. Biasanya software itu berhubungan dengan yang namanya computer programs, ya. And also instructions and also the data atau
file yang kita buat itu disebut dengan software-nya. Kemudian semua computer programs itu termasuk ke dalam yang namanya software dari komputer itu sendiri. Oke. So that is the part of the computer itself ya. Jadi komputer, we use these magic things in our daily life. It can make our life become easier. Even we can use that during our learning and process during pandemic right now. Without computer, it will be impossible for us to do the learning activity. Kalau nggak ada komputer, coba Anda bayangkan, bisa nggak kita melakukan perkuliahan secara daring? No, kita pasti akan ketertinggalan sekali. So computer make our life become easier ya. Okay, so this is the example of a devices that comprise a computer system, or also we can say that hardware. Ada tadi printer, itu termasuk ke dalam output ya. Output artinya yang hasil dari cetakan datanya itu output, that's called as output. Kemudian ada monitor ya, monitor it's belong to output. Ada speaker, it's also belong to the output karena itu merupakan speaker atau pengeras suaranya ya, bisa kita lihat by using audio. Kalau monitor itu by visual ya. Kemudian ada input. Kalau input itu berhubungan dengan seperti data yang kita masukkan, that's belong to the input. Seperti kita menggunakan scan, itu kan data kita inputkan ya, kita scan. Kemudian ada keyboard kita membuatkan data, kita menginputkan, itu termasuk ke dalam inputnya. Kemudian mouse ya, mouse kita juga menggunakannya untuk keperluan input the data ya, so it's belong to the input. Kemudian ada system unit kita menggunakan CPU, kita menggunakan memory. Kalau di zaman dahulu memori itu kita ada disket, kalau di zamannya Miss dulu ya ada disket, kalau sekarang nggak ketemu lagi. Sekarang kita menggunakan flash disk atau menggunakan portable untuk menyimpan memori. Bahkan kita bisa saat sekarang ini menyimpan di cloud ya, we don't need the things to keep, and also it's also cheaper ya. Okay, so that is the system unit. There is a processor, there is a memory. Kemudian ada storage devices ya, ada storage devices, ada ruang untuk penyimpanan tadi seperti CD, RW atau floppy atau hard disk atau zip and many others. That's just the device that comprise a computer systems. So well class, that is the introduction to the computer. I hope you understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.